persoalannya agenda korupsi saja belum bisa dituntaskan, tapi lembaga yang dipercaya ini malah menjadi masalah, ya, Iya. bukan menjadi bagian dari solusi pemberantasan korupsi, tapi malah menjadi bagian dari masalah tindak pidana korupsi. Oh itu STIK itu Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan. Jadi orang makin ada di dalam, dia bukan makin insaf, tapi makin menjadi-jadi kejahatan. Padahal negara tidak boleh menjadikan seseorang atau lembaga lebih jahat daripada sebelumnya. Menurut saya naif ya. Kalau itu kemudian dikatakan tidak tahu. Iya. Saya tidak mengerti apakah tidak tahu atau tidak tahu menau, ya kan? Atau pura-pura tidak Atau tahu. pura-pura tidak tahu. Kira-kira itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Balik lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, di pekan kedua Ramadan ini kami memilih isu terkait kasus korupsi yang marak terjadi belakangan ini di KPK. Nah, kebetulan hari ini kami sudah menghadirkan seorang narasumber yang kompeten untuk membahas terkait hal tersebut. Beliau adalah Bapak Firman Wijaya. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah. Makasih sudah hadir di tengah-tengah. Sama-sama. Kan sudah kenal lama dengan Forum. Ya, Sobat Forum, Pak Ya. Firman Wijaya merupakan seorang ahli hukum dan staf khusus Wakil Presiden. Nah, kita langsung aja ngobrol-bincang sama beliau. Ya. Pak, gimana Pak, Bapak melihat ini terkait tema kita hari ini? Terkait kasus korupsi yang marak belakangan ini di KPK ya. Jadi saya ingat itu ada satu tulisan yang pernah dituliskan oleh Lord Acton ke Mendel Bishop itu kira-kira semacam ini. Ini sudah cukup banyak dikenal ketika seseorang memiliki kekuasaan dan kekuasaan itu semakin besar, maka kecenderungan korupsinya pun semakin besar. Ya, jadi ini sebuah fenomenologi dan pernah juga ada seorang pemikir hukum yang mengatakan untuk menuntaskan atau menghabisi korupsi itu tidak ada solusi tunggal. Jadi ya situasi yang mendera KPK hari ini, Mas, bagi saya ya di samping ini tragedi hukum yang menyedihkan karena lembaga ini dipandang sebagai extraordinary officer ya, mengatasi extraordinary crime, maka dia punya extraordinary measures ya, pola-pola yang tidak biasa dalam mengungkap ya. Nah, kewenangannya diperluas apalagi sebagai trigger. Dia mensupervisi ya, koordinasi terhadap semua lembaga aparat penegak hukum. Tapi ternyata dia terjerembab sendiri dalam masalah korupsi. Nah, pandangan Lord Acton tadi itu muncul. Iya, betul. Jadi katakanlah kalau hari ini lembaga pemberantasan korupsi terjebak pada atau terlibat pada kasus korupsi, ya saya rasa pemberantasan korupsi ada di lajur bahaya. Iya. Kira-kira itu. Nah, kira-kira apa Pak yang harus dilakukan oleh KPK sebagai lembaga anti rasuah ya, berkaitan dengan katakanlah ini kebobolan gitu ya Pak? Iya. Jadi orang bijak tuh mengatakan begini, tidak ada seseorang yang menjadi hakim yang baik terhadap dirinya sendiri ketika dirinya itu bermasalah. Sehingga membutuhkan lembaga-lembaga yang lain sebagai bentuk kontrol. Nah, konsep yang sekarang dikembangkan kan check and balances ya, keseimbangan setiap lembaga itu bisa saling mengontrol. Nah, hanya memang yang agak rumit. Ini kan ada 3 lembaga hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada KPK. Kepolisian punya kewenangan sentra penegakan hukum yang sekarang juga sedang dirancang ya, divisi pemberantasan korupsi lah. Ya, kemudian kejaksaan juga dengan kewenangan di undang-undang asas dominus litis
memberikan otoritas buat dia juga Hmm. untuk menangani kasus korupsi. Nah, baru kemudian muncul KPK. lembaga KPK karena dipandang yang dua ini belum mampu menuntaskan korupsi. Persoalannya agenda korupsi saja belum bisa dituntaskan, tapi lembaga yang dipercaya ini malah menjadi masalah, Iya. ya, bukan menjadi bagian dari solusi pemberantasan korupsi, tapi malah menjadi bagian dari masalah tindak pidana korupsi. Iya, 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 iya. Nah, jadi sebenarnya yang pertama memang soal political will, karena apa ya? Kalau hukum itu diibaratkan rinso, lembaga KPK ini sebagai rinso deterjen, Deterjennya. ya. Saya teringat rinso itu karena sejak kecil tuh ada iklan Iya, menggunakan iya, iya, tapi iya. deterjen yang bisa mencuci sendiri. Problemnya lembaga ini tidak punya ya kemampuan untuk bisa mencuci dirinya sendiri. Nah, memang skeptisisme itu bisa saja muncul, termasuk kepada apa yang dikatakan oleh Rektor, memberikan kepercayaan lebih kepada seseorang atau kepada satu lembaga dengan kekuasaan yang penuh. Karena tidak ada jaminan bahwa siapapun itu yang memegang kekuasaan yang penuh, maka dia tidak menyimpanginya. Jadi hukum memang bukan deterjen yang bisa mencuci sendiri, termasuk lembaga KPK. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah dia mampu untuk self defense, untuk melakukan pembersihan diri? Melihat kasus yang kemarin, sekian banyak, hampir berapa itu ya pegawai itu 70 terlibat ya di dalam judicial transaction ya. Karena bagaimanapun sistem peradilan pidana itu dari penyelidikan sampai pada pemasyarakatan. Lembaga penahanannya pun khusus. Tapi ternyata kekhususan itu tidak menjamin sterilisasi tadi, tidak menjamin kemampuan untuk menjaga integritas dari satu tuntutan undang-undang atau tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Sementara yang sering digembar-gemborkan independensi, impartiality, ya itu ternyata nggak cukup. Ya, selalu saja ya kadang-kala lembaga-lembaga otonom itu berakhir dengan cara-cara yang agak tragis. Nah, situasi ini memang kalau saya katakan tadi ada harapan yang demikian tinggi dengan memberikan kewenangan lebih ya sebagai trigger mechanism ya. Tapi justru malah menjadi problem yang paling akut ya. Terus terang ya mengejutkan saya sebagai praktisi hukum juga karena ini baru pertama kali terjadi. Gitu. Di samping kemudian akhirnya mendera beberapa komisionernya. Ya satu hal memunculkan pertanyaan, apakah pembentukan lembaga-lembaga ad hoc atau lembaga-lembaga khusus itu merupakan solusi atau jalan? Ternyata faktanya tidak demikian. Nah ini memang pada akhirnya ada pertanyaan, kenapa ini bisa terjadi? Bagaimana political will-nya sebenarnya? Ada yang mengatakan merit system rekrutmennya harus dijaga. Ya, dulu ada skeptisisme orang, kalau seseorang dimasukkan, seorang pelaku kejahatan dimasukkan ke dalam penjara, apakah kemudian bisa merehabilitir, ya, meresosialisasi kembali pada yang baik? Tapi muncul idiom-idiom yang agak skeptis. Oh itu STIK, itu sekolah tinggi ilmu kejahatan. Jadi orang makin ada di dalam, dia bukan makin insaf, tapi makin menjadi-jadi kejahatan. Padahal negara tidak boleh menjadikan seseorang atau lembaga lebih jahat daripada sebelumnya. Nah ini yang sebenarnya dari perjalanan atau priorisasi agenda reformasi, ya, apakah pembentukan lembaga anti korupsi, ya, semacam KPK di beberapa negara, saya ingat sekali Tony Kwok itu, kalau nggak salah Perdana Menteri Hongkong mengatakan, ya mungkin ini bagian respon dari yang seniornya mengatakan sediakan 100 peti mati, 99 untuk
pelaku koruptor, 1 untuk saya. Tetapi kenyataannya ya sekalipun 100 peti mati itu disediakan, persoalan korupsi menjalar Belum terus. selesai juga. Termasuk bagaimana desain satu lembaga ya dengan berbagai referensi yang cukup update ya, dari beberapa negara-negara yang terikat pada UNCIC misalnya United Nations Convention Against Corruption itu. Sejatinya kan ada satu komitmen bahwa apa yang dikatakan Tony Kwok itu seolah-olah ada kegetiran bahwa lembaga-lembaga yang normal, lembaga-lembaga resmi negara seperti polisi, jaksa, ya di beberapa negara memiliki problem yang sama, sehingga persoalan membangun trust itu menjadi sulit. Ya, karena situasi distrust itu dimunculkanlah alasan extraordinary dan diperlukan kekuasaan yang lebih, ya, yang secara tipikal berbeda dengan lembaga penegak hukum lainnya, ya, bahkan dalam beberapa tindakan-tindakan tertentu tidak memerlukan izin dari pengadilan, katakanlah seperti itu. Nah, tetapi realitas yang ada justru menunjukkan penyalahgunaan wewenang itu malah muncul dari kekuasaan yang luar biasa. Nah, kita lihat beberapa kasus termasuk pimpinan KPK-nya sendiri. Itu ya ini bagaimana, Mas? Tentu juga menjadi pertanyaan. Apakah sejauh ini tim pansel ya yang melakukan seleksi, apakah sudah menggunakan pendekatan-pendekatannya objektif? Ya. Katanya seleksi yang dibangun ini untuk membentuk peradilan yang beretika. Katakanlah kalau sekarang persoalan etika, peradilan yang terang etika gitu. Tapi kenyataannya justru problem etisnya ya demikian banyak. Dan pandangan ini juga menimbulkan pertanyaan. Apakah para komisioner yang terpilih itu memang didasarkan pada seleksi yang objektif, ya, memang pesan-pesan keadilan yang berjalan atau pesan sponsor, kan sulit sekali ya, sama dengan membaca putusan hakim apakah itu pesan keadilan yang dilahirkan atau pesan sponsor, ini susah sekali ya, kira-kira seperti itulah. Tapi bagaimanapun ya panitia seleksi kan pastinya berangkat dari tokoh-tokoh yang memiliki kredibilitas tinggi. Hanya persoalannya ketika kasus semacam ini muncul kan reputasi mereka-mereka kan masih dipertaruhkan dan dipertanyakan begitu. Nah, Pak, terkait yang belakangan juga rame tuh pungli di rutan KPK. Ini juga satu kekonyolan menurut kita ya, di rutan KPK gitu terjadi pungli gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira menurut Bapak kenapa ini bisa terjadi dan apa sih persoalannya, Pak? Iya, jadi ini kalau sekali lagi boleh kembali ke dunia akademis ya kan sekarang ini kan para akademisi dunia akademis menuntut ya dalam situasi negara yang dipandang penuh dengan problem, akademisi ada ditampil dengan nilai-nilai moral. Pertanyaannya adalah misalnya kalau di Fakultas Hukum ada pelajaran apa sih yang sering ditanyakan oleh mahasiswa bedanya hukum dagang dengan dagang hukum itu loh, Mas. Jadi hukum dagang dengan dagang hukum. Ya, saya kadang-kadang tidak mudah juga untuk menjawab pertanyaan mahasiswa. Tapi kira-kira gampangnya begini. Kalau hukum dagang dan dagang hukum itu sama-sama berdagang. Hanya yang beda basis moralnya saja. Nah, jadi kalau terjadi pungli ya di lembaga KPK yang sebenarnya tadi saya katakan ya struktur kelembaganya sudah dibangun sedemikian khusus, diberikan otoritas berdasarkan undang-undang khusus juga. Bahkan undang-undang lembaganya juga ada undang-undang khusus, undang-undang KPK sendiri. Tetapi itu sekali lagi, apakah itu menjamin semua yang menjadi baik? Ada hakim, saya lupa ya namanya, John Chipman Gray, dia ngomong gini, apakah banyaknya peraturan perundang-undangan itu sudah menjamin kebaikan itu?
Si John Sigmund Gray itu setelah meneliti kasus-kasus yang terkait dengan korupsi, apalagi melibatkan aparat penegak hukum, dia mengatakan, jangan-jangan memang tidak butuh banyak undang-undang, tapi yang dibutuhkan adalah mental strength, perubahan mental itu daripada perubahan hukumnya. Saya sebenarnya sudah banyak sih, Mas, para peneliti, para cendekiawan mengatakan, bahkan ada orang yang cukup lama ya di Jerman itu namanya Tavern, yang mengatakan nggak apa-apalah undang-undangnya buruk, ya pasal-pasalnya berantakan satu sama lain. Tapi yang penting sediakan aparat penegak hukum yang baik, polisi yang baik, jaksa yang baik, selesai persoalan. Nah, itu kira-kira pandangan dari para ahli-ahli yang terlibat dalam dunia peradilan. Nah, seolah-olah memang saya juga pernah, tapi ini bukan frustasi semua. Saya nggak ngerti apakah waktu itu beliau itu memang seperti sudah putus asa karena pola-pola sistem itu yang baik itu sudah ditawarkan. Gitu. Jadi dia mengatakan begini, Habibur Rahman Onghan kalau tidak salah. Bapak-bapak, kita sudah seringkali melakukan seminar, diskusi tidak kurang, ya, mengundang ekspor tidak kurang, ya, membuat peraturan perundang-undangan yang baik tidak kurang. Tapi kejahatan bergerak terus. Ternyata dia berbanding lurus ya. Nah, ya itu. Jadi ini saya khawatir kalau lembaga sekelas KPK saja sudah mengalami itu. Saya agak sedikit menginginkan atau menggugat Dewi Keadilan itu. Jangan-jangan karena matanya yang ditutup itu, Dewi Keadilan itu, sudahlah. Nah, itu malah jadi sumber persoalan ya, karena coba dibuka. Iya, coba dibuka saja. Nah, kalau pertanyaan apa dasarnya? Kan Dewi Keadilan tuh tangannya di kiri pegang timbangan, di kanan pegang pedang. Ya, mungkin yang kiri timbangannya sudah jarang ditera ulang, ya kan? Nah, maka kemudian perlu dikalibrasi lagi. Perlu dikalibrasi lagi. Karena setahu saya di Jepang itu, Mas, yang namanya Bushinsu, itu Dewi Keadilannya matanya nggak ditutup. Oh, sementara di kita ditutup. Di kita ditutup. Jadi mungkin yang awalnya pandangan klasik itu dengan menutup mata, menutup telinga, tidak mendengar semua, tidak mendengar siapapun kecuali keadilan. Tapi ternyata menonjolkan atau melahirkan keadilan itu sulit ya, dan jauh dari harapan seperti yang begitu tinggi harapan digantungkan kepada KPK. Tapi saya juga jadi berpikir begini, kadang-kadang betul ada tidak keadilan itu di dalam pengadilan. Kalau sudah seperti ini situasinya dalam lembaga yang punya high excellence kaitan dengan penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, ya dia mengalami semacam demoralisasi kelembagaan yang akut seperti ini, ya masyarakat pun akhirnya bertanya-tanya, ini bagaimana mau mewujudkan keadilan? Ya saya bilang kok mewujudkan keadilan, bermimpi soal keadilan saja sulit, apalagi mewujudkannya. Kira-kira seperti itulah kalau lihat struktur pembentukan lembaga KPK dengan kajian yang demikian komprehensif, harapan yang demikian tinggi, anggaran yang demikian besar, ya kecanggihan kewenangan yang diberikan, termasuk penggunaan electronic evidence ya yang diperkenalkan, bisa melakukan penyadapan dan sebagainya. Tapi rasa-rasanya itu tidak menghasilkan harapan besar yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Artinya kalau kita berkaca ke tadi itu Pak, kenapa bisa sampai ada pungli di dalam rutan KPK gitu? Artinya ada celah memang ya Pak ya? Ya. Sehingga bisa terjadi hal yang tidak diinginkan itu gitu. Jadi bisa saja Mas, celah itu atau gap ya kalau kita istilahkan. Mungkin misalnya 3 kelembagaan ini, polisi, kejaksaan, KPK, punya legal gap. Karena masing-masing punya undang-undang tersendiri yang mengatur kewenangannya sampai kewenangan pada upaya paksa, kejaksaan juga demikian KPK.
juga demikian. Tapi yang paling bahaya itu Mas, bukan legal gap-nya, gap of feeling. Itu yang bahaya, ya kan? Iya, Nah, iya, celah iya, itu iya. kalau jadi gap of feeling, di sana kok mudah sekali misalnya Iya, mencari iya, iya, iya. sejumput peluang transaksi seperti itu. Nah, ini yang hemat saya ya kita tidak bisa mengandalkan atau Iya, mempercayakan penuh satu kewenangan besar itu hanya kepada satu lembaga. Jadi prinsip check and balances harus terjadi kepada tiga-tiganya. iya, 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 Kira-kira iya. begitu. Saling melakukan check and balances. Itu menurut saya jalan yang bisa ditempuh. Hanya persoalannya apakah mereka mau saling check and balances. Ini bagian juga dari masalah yang muncul secara sistemik. Iya. Nah, apa mungkin para pimpinan KPK gini, maksud kami gini Pak, terkait pungli tadi nih masih. Kira-kira kalau menurut kacamata Bapak, pimpinan KPK itu tahu apa nggak sih Pak? Ini kan di dalam nih. Mas, kita setidaknya ini indikasi-indikasi. Ya, Setiap orang yang masuk ke lembaga itu, dia harus menulis artinya ada data, proses administrasi. ada proses administrasi dan kemudian ada kamera. Iya, Bisa dideteksi orang ini masuk dari pintu masuk ada sampai rekaman kepada atas. CCTV. Iya. Jadi ya menurut saya naif ya. Kalau itu kemudian dikatakan tidak tahu. Iya. Saya tidak mengerti apakah tidak tahu atau tidak tahu menau, ya kan? Atau pura-pura tidak Atau tahu. pura-pura tidak tahu. Kira-kira itu. Karena bagaimanapun semua struktur SOP-nya demikian ketat. Bahkan sampai hari ini SOP-nya hanya mereka sendiri yang tahu. Iya. Ya kan? Kita sendiri tidak tahu. Oke lah, kalau itu bisa menjamin sebuah sistem yang excellence, yang prudent, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian yang tadi yang dikatakan oleh Lord Acton yang suratnya pada Bishop, jangan memberikan kewenangan terlalu besar kepada seseorang atau kepada seseorang atau satu lembaga. Karena tendensi korupsi itu akan selalu muncul dengan kewenangan yang besar. Iya. Kira-kira itu. Nah, jadi kira-kira apa perlu ada regulasi yang harus dirubah Pak? Atau ada regulasi yang harus diciptakan lagi gitu agar gimana ya? Ini kan jadi sesuatu presiden buruk ya buat KPK ya. Di dalam rumah sendiri dari sebuah lembaga anti rasuah malah terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Kalau menurut pandangan Bapak gimana Pak? Iya. Witness Hammer itu pernah ngomong gini. Why justice fails? Kenapa kok keadilan itu selalu lenyap? Mau di mana saja dia selalu lenyap. Karena dia menjadikan lembaga peradilan itu like a monster. Like a monster. Oh, like monster. Seperti monster. Jadi bukan dihargai, dihormati, tapi ditakuti. Iya. Nah, konsep ini ya awalnya ideal, tapi kemudian menjadi bencana. Ketika kewenangan-kewenangan itu tidak dikontrol. Jadi merasa super body, ya kan? Merasa super power, kemudian ya tidak ada kontrol. Jadi sebenarnya menurut hemat saya sudahlah, tidak perlu ada lembaga yang merasa dirinya paling baik ya di antara yang lain. Jadi konsep yang kemarin menurut saya ya memang sudah waktunya untuk diretul. Ya, dengan cara ya check and balances terhadap kontrol semua struktur kewenangan yang ada di penyelidikan, penyidikan. Bahkan saya berpikir kenapa harus lembaga penuntutan menjadi one row system seperti itu? Iya. Ya sebaiknya sudahlah penyidikan diserahkan itu kewenangan KPK, tetapi penuntutannya pada lembaga lain. Supaya kalau muncul kasus-kasus yang terjadi seperti sekarang ini, termasuk komisioner pimpinan KPK, sistem itu bisa bekerja. Iya. Gitu. Apalagi yang harus dijaga jangan sampai muncul, pertama adalah konflik interest. Iya. Dalam kewenangan penuh, konflik interest itu paling besar terjadinya. Kemudian yang kedua adalah esprit de corps. Tidak mungkin jeruk makan jeruk. Jadi kalau misalnya anggota kepolisian ya diperiksa saja oleh kejaksaan. Demikian kejaksaan diperiksa oleh kepolisian, KPK dan sebagainya. Itulah maksud saya check and balances terjadi. Sehingga tidak terulang kasus pimpinan KPK yang sekarang ini tidak jelas penanganannya. Ya. Nah hemat saya sudahlah check and balances kepada
3 sistem lembaga penegak hukum itu berlaku equal harm, keseimbangan saja. Jadi kalau yang melakukan penyalahgunaan atau korupsi itu penyidik kepolisian diserahkan kepada kejaksaan. Yang kejaksaan diserahkan kepada kepolisian ataupun kepada KPK. Demikian pula yang KPK. Yang penting harus dihindari 2 syarat itu, ya kan? Adanya esprit de corps, ya, dan konflik interest. Saya rasa ini bagian dari upaya minimal yang bisa ditawarkan. Ya, lebih dari itu tadi ya yang dikatakan oleh Tony Kwok ini, hampir nggak ada solusi tunggal. Tapi minimal antara criminal justice system, sistem peradilan pidana dan criminal justice administration ini ya memang harus bisa diperlakukan equal. Kedua, independensi, apalagi impartiality itu nggak cukup membangun kredibilitas lembaga, tapi accessibility. Jadi kalau masyarakat tanya ingin tahu, aksesnya itu harus terbuka. Di samping baru transparansi dan accountability pada akhirnya. Nah, proses accountability itu jangan pertanggungjawaban politik kalau menurut saya. Karena bagaimanapun juga menggunakan uang rakyat, pertanggung jawab pada publik juga harus ada. Harus transparan juga. Ya. Maka saran saya sebenarnya komisioner atau pengawas, lembaga pengawas KPK jangan diisi oleh mantan-mantan dari KPK sendiri. Karena konflik interest akan terjadi, ego pekoyo dan sebagainya. Kenapa tidak dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, yang punya sikap objektif dan tokoh-tokoh masyarakat adat yang ada, sehingga lembaga ini bisa dijamin, bisa dijaga kredibilitas dan kewibawaan. Nah, dengan persoalan yang ada, Pak, tadi ada kita bahas soal pimpinan, soal pungli di dalam rutan, kayaknya tuh nggak cuma 1-2 masalah aja ya Pak di KPK ini, ada banyak persoalan dalam. Masih layak nggak sih Pak ini KPK disebut lembaga anti korupsi? Ya memang. Begini, ini kalau pertanyaan Mas ini ya gampang-gampang susah menjawabnya. Jadi ada yang bilang semua aturan itu adalah hukum, tapi di mana letak keadilannya? Lah kalau aturan hukum ini tidak menempatkan keadilan, ya maka nggak layak disebut hukum. Sama dengan lembaga pemberantasan korupsi. Gimana mau dianggap sebagai lembaga yang bisa dipercaya sementara dia melakukan korupsi, padahal justru sebagai sistem atau penjaga masyarakat terhadap tindak pidana korupsi. Jadi memang anomali sekali itu. Tetapi anomali dan skeptisisme ya kita harus jawab dengan optimistik juga bahwa ya tadi saya katakan setidak-tidaknya tidak memberikan kewenangan absolut kepada satu lembaga. Jadi kontrol check and balances secara saya katakan secara kesebandingan itu equal arm harus diberlakukan. Nah, ini memang harus dipimpin oleh presiden. Gitu ya. Iya. Jadi ada pengambil alihan kekuasaan terhadap pimpinan KPK. Oke, nah berikutnya kalau kondisi seperti ini sudah terus terjadi, kan kepercayaan masyarakat udah tergerus nih Pak, dengan KPK sebagai lembaga anti korupsi kan begitu ya. Jadi kira-kira menurut pandangan Bapak untuk memperbaiki lagi apa yang harus dilakukan pemerintah, KPK gitu ya, untuk mengembalikan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga anti korupsi ini? Saya mencoba memberikan pengandaian karena untuk menjawab itu langsung memang sulit. Jadi begini, kenapa muncul pemikiran penyelesaian suatu sengketa tidak menggunakan lembaga peradilan misalnya. Tapi sekarang banyak memunculkan alternatif penyelesaian sengketa, semacam lembaga mediasi, arbitrase dan sebagainya. Dan kenapa persoalan misalnya penyelesaian sengketa mengangkut proyek-proyek penting di Indonesia, penyelesaiannya di luar sana, bukan dengan menggunakan hukum Indonesia. Pertanyaannya apa yang terjadi? Maka sebenarnya menurut saya ada 2 syarat lembaga itu. Pertama adalah trust. Nah, jadi kalau
eh, trust itu bisa dibangun, kepercayaan ini bisa dibangun, maka eh, kredibilitas lembaga itu terjaga. Kedua adalah di samping trust adalah respect. Jadi dua, trustable dan respectable. Iya. Tapi kalau itu menggeser menjadi distrustable ataupun disrespectable dengan situasi ini, memang sulit mencari jawabannya ini. Tapi masyarakat Indonesia masyarakat yang paling sabar lah untuk melihat situasi ini. Nah, hemat saya kalau bicara konkretnya tidak bisa lagi pendekatan yang bersifat parsial ya menyelesaikan persoalan ini, tetapi ya cukup radikal lah pendekatannya. Ya, misalnya dengan konsep tadi kontrol melalui presiden sebagai pimpinan tertinggi pemberantasan korupsi, termasuk ke instrumen-instrumen kewenangan yang ada di bawahnya, ya kaitan dengan lembaga-lembaga ini. Jadi rekrutmen tetap penting, tetapi lembaga-lembaga yang melakukan rekrutmen pimpinan, seleksi pimpinan KPK, lembaga-lembaga pansel, sebaiknya dipilih dari tokoh-tokoh masyarakat, ya yang memiliki kepercayaan tinggi di mata masyarakat, ya tokoh-tokoh agama, ya sehingga proses ini tidak melulu hanya melihat pengetahuan, keilmuan seseorang dari aspek penguasaan teknikalitasnya saja, tapi spiritualitasnya juga penting. Jadi merit system harus betul-betul dibangun di sini, termasuk panselnya, ya karena kalau sudah seperti ini, ya demoralisasi efek saya menyebutnya, ya akan sulit untuk membangun kepercayaan dan bukan waktu yang singkat. Sementara energi yang dikeluarkan, biaya dikeluarkan sudah cukup besar. Nah, ini kira-kira kalau itu berandai-andai Pak, dengan rangkaian panjang ini bahkan sampai ke pimpinan, mungkin nggak Pak KPK ini dibubarkan? Ya, saya tidak menafikan pandangan skeptisisme seperti itu, karena tadi saya katakan mulai dari mendesain undang-undangnya, mendesain lembaganya, keterlibatan atau partisipasi masyarakat sudah ada di dalamnya. Jadi bisa dibayangkan ketika masyarakat itu kecewa, ya lembaga penegak hukum, proses penegak hukum berjalan menurut caranya masing-masing, ya bahkan melakukan penyimpangan semacam ini, percayalah hukum masyarakat itu akan bekerja. Dan termasuk keinginan untuk membubarkan lembaga itu. Dan bagi saya juga tidak bisa disalahkan. Saya bisa menerima itu juga kalau ada keinginan lembaga pemberantasan korupsi ini ya sebaiknya diretul saja. Diserahkan kepercayaan kepada dua lembaga penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan. Ya, karena setiap orang kan bisa berubah. Setiap lembaga juga pasti akan memperbaiki dirinya. Kepolisian dengan di bawah kepimpinan dan kejaksaan. Menurut hemat saya pada akhir-akhir ini menunjukkan performa yang tinggi dan menimbulkan public trust. Kenapa tidak diserahkan kembali kepada dua kewenangan lembaga itu? Artinya nggak ada lagi lembaga bernama KPK itu, udah biar dua lembaga itu aja ya? Iya, saya rasa kan seperti yang dikatakan oleh John Chipman Gray itu. Dan jangan kita hanya membutuhkan mental struggle aja, perubahan mental saja daripada sekedar membuat undang-undang dan merubah sistemnya itu. Itu aja. Jadi pendekatan budaya itu jauh lebih penting daripada budaya dan etika. Pak, nggak terasa kita udah setengah jam nih ngobrol. Seru banget ngobrol-ngobrol sama Bapak. Apalagi ini terkait yang memang lagi rame ya. Tapi sebelum kita tutup, saya pengen ada ini terakhir Pak. Artinya semacam harapan gitu misalnya, atau saran atau apalah gitu, sesuatu yang kira-kira untuk pemberantasan korupsi kita yang lebih baik ke depannya. Dari kacamata Bapak itu seperti apa baiknya gitu? Jadi sebenarnya
mission sacred, misi yang suci. Ya, keinginan untuk melakukan pemberantasan korupsi karena sejatinya perbuatan korupsi itu adalah perbuatan yang dibenci. Ya, oleh Allah, ya, perbuatan yang tidak disukai, ya, perbuatan yang punya daya rusak yang luas buat masyarakat. Mestinya spirit itu selalu menjadi volhis, menjadi jiwa para insan penegak hukum. Ya, sadarlah bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya membunuh satu orang, dua orang, tapi bisa membunuh seluruh generasi. Banyak. Maka itu kembali ke, kalau bahasa Indonesia kembali ke kitoh. Kembali ke kitoh ya. Kembali kepada niat amal. Jadi seperti yang dikatakan Tafen, jadilah Anda penyidik yang baik. Jadilah Anda jadi jaksa yang baik atau KPK yang baik. Ya, sekalipun undang-undang itu buruk. Karena itulah human dignity, ya, kehormatan sebagai manusia, ya ketika Tuhan dan masyarakat memberikan kepercayaan, memberikan amanah jabatan sebagai aparat penegak hukum itu. Itu misi yang paling mulia. Kembali ke individu kita masing-masing. Kembali ke individu masing-masing. Luar biasa. Kira-kira itu. Luar biasa. Pak Firman Wijaya, makasih banyak udah mau berbagi dengan kami. Siap. Pastinya ini sesuatu yang memberi pencerahan gitu kepada masyarakat kita. Kalau kami menyapanya dengan Sobat Forum, Pak. Oke, Sobat Forum, ya. Ini sesuatu yang positif gitu ya. Artinya bagaimana selama ini lembaga KPK sebagai lembaga anti korupsi itu tadi Bapak udah kasih banyak penjelasan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak sudah mau berbagi. Saya cuma mau pesan aja, kata Harold Jetitus, Sobat Forum, ya, maju mundurnya penegakan hukum, ya, dan fenomenanya adalah sangat tergantung pada Sobat Forum. Wah, maju mundurnya penegakan hukum dan peradaban hukum sangat tergantung pada Sobat Forum. Oke, Sobat Forum, itu tadi pesan dari Pak Firman Wijaya, seorang ahli hukum dan seorang staf khusus Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami akan terus hadir dengan topik-topik dan isu-isu politik menarik lainnya, tentu saja di channel YouTube Forum Keadilan TV. Saksikan terus Forum Ngobdar setiap Rabu sore di channel YouTube Forum Keadilan TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.